Selamat malam, selamat bergabung kembali di Hastalk. Tentunya bersama saya, Anissa, dan perencana senior kita, Bang Andi Simarmata. Kita menyambung kembali pembicaraan yang kemarin sempat terputus mengenai Undang-Undang RPJPN. Nah, selamat malam, Bang Andi. Malam nih, Sambung kembali ya, Bang ya. Kemarin kan sempat ya. terputus pembicaraan kita. Oke, Bang, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang mau saya tanyakan. Itu Mhm. tentang di dalam Undang-Undang RPJPN ini kan sudah dijabarkan Mhm. mengenai pentahapan pembangunan dalam jangka panjang, maksudnya Mhm. agar terukur kan, Mhm. supaya bisa mencapai si visi Indonesia Emas 2045 ini. Nah, tapi Mhm. yang menjadi menarik perhatian adalah tahapan pertama RPJPN ini kan Mhm. bertepatan dengan peralihan Mhm. pemerintah pusat yang kita tahu Mhm. bersama mengusung Asta Cita ya. Mhm. Artinya 5 tahun ke depan ini tentu menjadi ajang untuk penentu masa depan Indonesia yang di Mhm. usianya yang ke 100 tahun nanti gitu. Nah, Ya, ya. yang menjadi pertanyaannya adalah fondasi apa yang perlu diperkuat 5 tahun ke depan nih? Karena kita pahami bersama Mhm. bahwasanya visi dan misi program presiden terpilih kita ini seyogyanya sudah harus sejalan dengan apa yang tertulis di RPJPN. Gitu kan. Mhm. Apa Mhm. sudah cukup em, yang disebutkan di dalam Asta Cita ini maupun yang di dalam tahap penguatan transformasi di RPJPN ini, Pak? Ya, jadi memang fondasi untuk 5 tahun pertama ini lebih kepada basic needs ya. Basic needs itu maksudnya kebutuhan mendasar. Pertama tentu pangan ya. Jadi memastikan agar produktivitas pangan, lahan dan juga stok pangan itu berkecukupan gitu. Karena kita nggak tahu nanti secara geopolitik apakah krisis yang ada di Timur Tengah, eh, Israel dan Palestina berkembang, lalu kita juga nggak tahu nanti seperti apa pasar global. Jadi pangan itu memang menjadi kebutuhan mendesak. Tentu tidak hanya beras atau sembako, tapi juga komoditi pangan strategik lainnya ya. Misalnya jagung, kedelai gitu ya. Itu yang menjadi fokus penguatan fondasinya. Nah, sekarang cetak sawah kita harus ditingkatkan karena lahan-lahan pertanian saat ini mungkin sudah dialih fungsi menjadi perumahan dan perkotaan ya, karena memang banyak penduduknya. Tapi satu sisi yang masih ada, yang masih produktif harus segera diamankan, dijaga, lalu ditambahkan infrastruktur pengairannya, bendungan termasuk irigasinya, dan kalau bisa juga ada upaya penguatan kapasitas dari petaninya, baik kapasitas teknik bertani maupun juga finansialnya. Nah, itu di konteks pangan. Konteks kedua di kesehatan ya, itu juga sudah link menurut saya. Presiden terpilih fokus pada TBC, itu jadi Ya. salah satu momok dan juga stunting ya. Nah, itu yang kita harapkan dengan intervensi itu SDM yang ada cukup pangan dan dia juga cukup sehat ya, terutama yang basic tadi TBC. Itu yang poin kedua. Jadi sudah nyambung penguatan fondasinya. Jadi manusianya itu diperkuat. Nah, ketiga eh, tentu bicara eh, rumahnya kalau bisa juga bersanitasi yang baik ya. Jadi higienis itu. Sementara kan banyak masih BABS gitu ya. Nah, itu juga menjadi apa penguatan fondasi. Jadi kalau rumah-rumah itu bisa lebih eh, perumahan bisa lebih ekonomis gitu ya, mengelola limbahnya, baik limbah rumah tangga cair maupun sampah, itu juga jadi satu fondasi baik ya untuk lingkungan perumahan. Dan fondasi yang berikutnya tentu ke masalah rumah itu sendiri. Karena kita masih housing backlog, hampir 9 juta secara nasional, dan itu harus diisi. Bukan hanya masalah rumah di perkotaan,
tapi juga yang ada di pedesaan. Di perkotaan terutama untuk generasi milenial dan low income group ya, itu yang harus diperkuat. Jadi tentu akan banyak rumah-rumah yang akan dibangun, tapi tanpa akses yang baik, tanpa kompaksasi atau diintensifkan itu juga akan terkendala ya karena harga lahan sudah mulai makin mahal. Jadi intensifikasi itu jadi penguatan fondasi. Nah, yang terakhir tentu ekonomi ya. Jadi pendapatan dari masyarakat itu harus ditingkatkan dengan membuka lapangan kerja dan UMKM. Di sini peran desa menjadi sangat sentral sebagai lokus pembangunan karena di sana banyak sekali generasi penduduk usia angkatan kerja yang harus segera disupport. Daripada mereka menjadi migran di kota, mereka harus bisa ditambahkan skill untuk bertani, berusaha tani maupun juga menambahkan aktivitas ekonomi lainnya. Nah, itu kira-kira yang apa penguatan fondasi di RPJMN tahap pertama ini yang sesuai dengan yang ada di akta citanya Presiden terpilih. Ya, ya. Kalau kita melihat sudah cukup sinkron seperti itu ya Bang ya. Ya,